Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada pagi hari ini, Senin 25 Oktober 2021 di dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 116 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita atau firman yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di sana. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita sampai pada puncak nasihat umum Paulus kepada orang-orang Kolose untuk hidup menurut ketentuan baru yang mereka terima ketika mereka menjadi orang Kristen. Paulus memulai bab ini dengan menunjukkan perubahan radikal yang terjadi ketika seseorang menaruh iman kepada Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen. Diri lama telah mati bersama Kristus dan diri baru telah dibangkitkan untuk hidup bersama Dia. Hasilnya adalah bahwa orang percaya harus menetapkan pikirannya dan mencari hal-hal yang di atas daripada hal-hal yang ada di bumi ini. Orang Kristen memiliki keamanan yang luar biasa di dalam Kristus karena hidup kita terlindungi di dalam Dia. Dan kita mempunyai janji yang indah untuk masa depan karena kita akan dimuliakan bersama Dia ketika Dia datang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, karena orang Kristen telah ditebus, dilahirkan kembali dan didamaikan oleh Tuhan, maka pola hidup dan cara berpikir yang lama harus diubah. Seperti yang Paulus katakan dan nyatakan di dalam Kolose 3 ayat 5-11, yakni sebagai berikut ini. Yang pertama, mematikan segala sesuatu yang duniawi
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, supaya kita tidak mendapatkan murka. Yang kedua, membuang segala amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Yang ketiga, jangan lagi saling mendustai sebagai manusia yang telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Yang keempat, tidak ada lagi perbedaan di dalam Kristus yang adalah untuk semua dan di dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, manusia lama mungkin sudah mati, tetapi manusia baru harus terus hidup di dalam tubuh yang lama, yang sama dengan pikiran yang lama. Dan karena itu perlu beberapa pekerjaan untuk menghentikan kebiasaan jahat yang lama, yang diubah oleh pikiran yang telah dibaharui. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat umum kepada orang-orang Kolose mengenai kebajikan-kebajikan Kristen yang kita temui di dalam ayat 12 sampai ayat 17 ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, bersabar dan saling mengampuni sekalipun atas orang-orang yang mendendam. Yang ketiga, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang keempat, meminta agar damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Dan yang kelima, saling mengajar, menegur, dan menyanyikan mazmur sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Dan semuanya itu diikat menjadi satu di dalam ayat ini, sebagai buah yang kelihatan di dalam perkataan maupun perbuatan, berdasarkan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sehingga atas semuanya ini orang lain dapat meniru kebajikan ini di dalam berbagai situasi kehidupan. Dan hanya mereka yang dipilih oleh Tuhan, yang kudus dan yang terkasih, yang memiliki harapan untuk melaksanakan semuanya ini dengan semua orang. Mengapa demikian? Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang memanifestasikan hidupnya di dalam kita, yang membuat setiap manusia dapat memiliki sikap dan perilaku yang demikian, sekalipun di dalam menghadapi setiap musuh-musuhnya, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Yesus di dalam pemberitaan Matius 5 ayat 43 sampai ayat 48. Dan ingatlah, sekali lagi semuanya itu terjadi karena Allah yang bekerja di dalam kita. Seperti yang Paulus jelaskan di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 yang mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 716 ayat yang ketiga. Ulana dengan Tuhan sude songon binay na Tuhan ingo turu piluhut na
Marilah kita berdoa. Bapa kami Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu melingkupi kami pribadi lepas pribadi di dalam hidup kami. Tangan-Mu yang penuh pertolongan dan berkat selalu menyelamatkan kami dan mengarahkan setiap langkah kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan sampai hari ini, penyertaan-Mu Tuhan, melalui pengajaran dan hikmat yang Kau berikan kepada kami, melalui berita sukacita dari firman-Mu yang berkumandang di dalam hidup kami, telah mengajarkan kami untuk selalu hidup di dalam hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, melalui berbagai sikap yang diajarkan oleh Roh Kudus-Mu di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan lain sebagainya, di mana semuanya itu harus menjadi bagian yang lahir dari setiap perkataan dan perbuatan kami, melalui pengajaran dan tuntunan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, di mana kami dapat menghidupinya dalam ucapan syukur yang kami panjatkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Allah, pada hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu lah kiranya yang selalu menuntun setiap langkah kami, baik apapun yang kami kerjakan dan kami rencanakan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengaturkan segalanya melalui Roh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.